Dialog Bandung Menyapa. Jelang peringatan Hari Bayangkara. 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Apa kabar Anda, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Bandung dimanapun berada. Kalau kita melihat keamanan dan juga ketertiban, ini jadi sebuah fondasi bagi masyarakat dan tentunya bagi kehidupan di sekitarnya. Memasuki usia ke-80, momentum ini menjadi refleksi sekaligus juga komitmen untuk terus memberikan rasa aman dan membangun kepercayaan publik. Hari ini kita akan membahas 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Dan juga di samping saya sudah turut hadir Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rahmawan SIK MH. Selamat datang Pak Hendra. Alhamdulillah Kang Alan, Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Ini adalah sebuah momen yang begitu sangat mahal gitu ya untuk bisa menghadirkan Pak Hendra ke sini. Karena berkenan kita akan jadi juga tersandung saya. Jadi tersandung saya. Gitu Pak. Akhirnya kemudian menjelang Hari Bayangkara ini akhirnya ada berbagai hal yang kemudian juga masyarakat perlu kemudian tahu gitu. Berbagai hal program yang juga sudah dilaksanakan kemudian menjadi refleksi 80 tahun Pak. Terkait hal itu Pak, kita akan simak dulu bagaimana masyarakat gitu ya melihat, merasakan, merespon terkait program-program yang sudah dilaksanakan. Kita akan simak, ini dia suara masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Terima kasih atas sinergi, dedikasi, dan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga kedamaian dan menegakkan keadilan. Semoga Polri semakin kuat, profesional, dan selalu dicintai masyarakat. Salam presisi. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Terima kasih atas sinergi, dedikasi, dan kerja keras Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga kedamaian dan menegakkan keadilan. Semoga Polri semakin kuat, profesional, dan selalu dicintai masyarakat. Salam presisi. Selamat pagi, nama saya Mei dari Kosambi. Untuk Bapak Kapolri, semoga Bapak bisa menjalankan tugas dengan baik. Semoga Bapak bisa melaksanakan kewajiban Bapak untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Terima kasih. Saya Ridwan dari Kosambi. Harapan saya terhadap Kapolri saat ini itu mohon penegakan hukum yang berkeadilan. Nama Iqbal, tinggal di Cisaranten, buat HUT Polri berantas parkir liar. Dirustan di Babakan Widulang Majalaya mengucapkan selamat 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Polri menjadi institusi yang lebih presisi, adil, mengayomi, dan semakin dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Jaya! Pak Hendra, tanggapannya dulu Pak, seperti apa Pak? Subhanallah ya pasti ya, kita mendengarkan dari suara dari masyarakat ya tentang kepolisian dengan harapan-harapan yang begitu tinggi ya kepada kita, dan insya Allah kita akan bisa mewujudkannya ya. Kami ada beberapa poin yang tadi kami sampaikan, paham betul terhadap program Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo ini ya, dengan penegakan hukum yang berkeadilan ya, ini tentu saja memang merupakan tugas pokok kita ya. Kita ketahui bersama bahwa substansi kepolisian yang saat ini adalah pertama adalah menyangkut masalah melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat ya. Hingga tadi yang terkecil tadi salah satunya adalah tentang tertibkan juru parkir itu menjadi salah satu contoh dari masyarakat yang membutuhkan kehadiran kepolisian. Banyak yang sudah kita lakukan seperti pada saat ada tempat-tempat wisata yang proyeksinya awalnya adalah bagus, kemudian
adanya para oknum-oknum juru parkir liar ini hanya turun merosot ya. Sehingga kita kehadiran polisi itu menertibkan itu. Dan ada beberapa mereka yang berperilaku seperti preman tadi itu, meminta bayaran dan sebagainya. Sehingga tempat-tempat wisata ini kita bersihkan. Demikian juga pada saat di Masjid Agung ya, itu dulu sempat viral beberapa waktu dengan pungutan yang cukup lumayan tinggi, bahkan 100.000. Kita lakukan penertiban bersama dan kita alhamdulillah saat ini juga sangat kondusif. Demikian juga kemarin ada zoo ya, tempat kebun binatang kita ya, di mana pengurusannya juga sudah kredit, kemudian pakainya juga kredit, pungutan juga kredit ya. Tapi setidaknya sisi ini sudah bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah menyangkut masalah memelihara ketertiban masyarakat. Ini merupakan tugas pokok kita kedua. Ini tidak bisa kita bekerja sendiri, tapi dari Grassroots kita ada Babin Kaptimas ya, yang bisa mendeteksi apa menjadi kesulitan masyarakat, kemudian bisa menampung aspirasi masyarakat, kira-kira ada problem solvingnya atau tidak, atau bisa di leg up kepada atas di Polres maupun ke Polda. Alhamdulillah ini beberapa program kemarin itu kita ada masukan dari masyarakat itu terkait dengan masalah budidaya jagung ya, sehingga kita masyarakat petani ini akan ada lahan yang ketika tidak pada musim penghujan lahannya jadi kebun itu, sehingga mereka alternatif salah satu adalah jagung. Nah kita berdayakan jagung ini, alhamdulillah saat ini secara nasional kita jagung sudah surplus ya dengan Kementan dan sebagainya. Kemudian ada beberapa masyarakat yang perlu ada jalan lintas menyeberangi jembatan. Nah, kita juga ada proyeksi di situ, ada jembatan merah putih. Dan yang paling dirasakan masyarakat ini adalah terkait dengan Rutilahu, rumah layak huni. Alhamdulillah kemarin ada 168 rumah layak huni yang kita bongkar dan kita perbaiki dan diterima kuncinya langsung kepada masyarakat. Itu sangat mengharukan sekali karena kondisi daripada rumah itu rata-rata sudah tidak layak huni bagi masyarakatnya. Nah kemudian untuk penegakan yang berkeadilan ini merupakan suatu bukan keniscayaan ya, karena terus terang aja bahwa dalam setiap langkah kita untuk memproses hukum itu ada dua sisi ya. Yang pertama adalah sisi berkeadilan kepada pelapor atau korban ini, tapi juga kita ada sisi yang dirugikan, tapi dia merugikan orang lain, yaitu sebagai tersangka tadi itu. Ya, tentu saja berkeadilan di sini ada yang tersakiti sebagai tersangka tadi itu, ya, tapi kan dia juga harus mendapatkan keadilan yang diperbuat olehnya dengan aturan regulasi hukum tadi ini. Nah, contoh misal yang saat ini lagi viral ya, TH, ya, perbuatannya selama 2 tahun lebih, menjelang 3 tahun ini dia melakukan suatu penganiayaan berat, penyekapan dan sebagainya, ini dia layak untuk mendapatkan keadilan ya untuk perbuatannya dengan hukuman-hukuman yang insya Allah dengan konstruksi hukum yang kita berikan ini bisa membuat dia jera. Dan juga kepada korbannya YTR, semoga apa yang kita lakukan untuk bisa memberikan keadilan kepada YTR ini bisa diterima oleh masyarakat dan juga tentu saja korban. Mungkin demikian Kang Alan. Baik, ini Pak Hendra di usia ke-80 Polri, bagaimana kemudian Polda Jawa Barat ini memastikan bahwa pelayanan di Jabar itu semakin cepat, kemudian mudah diakses, dan ini benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, Pak? Ya kita ada ini ya, ada SOP ya. Biasanya ada SOP, di mana SOP itu ada standar waktu, ada standar pelayanan yang cepat, ada asesmen terhadap orang yang melakukan pelayanan tadi itu. Ya kemudian ada Dumas. Ya ini beberapa kriteria apakah pelayanan kita ini sudah memiliki kemajuan atau tidak ya. Sejauh ini so far so good lah, dan kemajuan teknologi juga membantu kita dengan berbagai aplikasi ya. Contoh misal untuk yang SKCK ya, SKCK ini pure murni itu menggunakan aplikasi. Jadi masyarakat dimanapun saja itu bisa gunakan aplikasi SKCK tadi itu dengan di-download atau langsung masuk ke link, kemudian yang bersangkutan mengisi data identitasnya. Keperluannya apa? Nanti pada saat pengambilan baru justru untuk verifikasi baru di print. Nah kita kemarin
pada saat acara Car Free Day itu kita ada beberapa yang masyarakat yang kita informasikan, silakan untuk hari Minggu ini bisa ambil di lokasi CFD kita di Daku Cikapayang. Ternyata antusiasnya banyak sekali karena ternyata wah kebetulan daripada nunggu Senin, nah hari Minggu sampai jalan-jalan atau visa mana ada. Nah ini salah satu. Kemudian hal-hal yang lain seperti polisi lalu lintas ini pada saat kita pagi ya kita wajibkan mereka turun untuk pelayanan kepada masyarakat menuju ke sekolah, perkantoran dan sebagainya. Tapi ketika di jam-jam tertentu mereka kita tarik, mereka kita berikan edukasi, informasi itu penegakan lewat etle saja, sehingga kesadaran itu murni dari masyarakat. Dan juga karena kekhawatiran kita polisi yang pelanggarannya begitu banyak dari masyarakat mungkin nggak sabar, akhirnya ada timbul arogansi dan sebagainya, apalagi situasi kan panas. Nah setidaknya ini upaya-upaya kita untuk mengurangi dari pelanggaran di anggota kita dan juga berikan pelayanan pada masyarakat. Masih banyak lagi Kang Alan yang bisa kita berikan pada masyarakat, utamanya untuk laporan-laporan itu kita ada juga gumasan, ada diskusi dulu sebelum melakukan laporan kepolisian, sehingga apa proyeksi daripada pelanggaran yang aduan ini ada diskusi dengan para penyidik ini di lapangan, di kantor itu. Jadi ada ruang untuk penampungan diskusi terkait laporan. Sehingga ketika, oh ya Pak, yang saya rasakan tuh ini, saya rasakan itu Bu, dan sebagainya. Akhirnya, oh jelas, saya berarti menuntut atau keadilan ini dengan pasal ini, unsur-unsurnya seperti ini. Nah inilah yang saya kira sehingga saat ini Kang Alan untuk penilaian kepercayaan masyarakat, itu kita di Litbang Kompas ya alhamdulillah mencapai 82,5%. Itu semua adalah pure dari hati nurani masyarakat kepada kita. Demikian Kang. Ya. Ini yang kemudian juga menarik kalau kita melihat di Jawa Barat sendiri Pak Hendra ya, kemudian direfleksi 80 tahun ini strategi kemudian juga Polda Jabar menekan angka kejahatan jalanan Pak, pencurian, kemudian premanisme, pembegalan gitu ya Pak ya. Itu seperti apa? Tapi jangan dulu dijawab Pak. Boleh. Kita akan rehat dulu sejenak dan tentunya juga untuk Anda, pendengar juga pemirsa, kita masih akan berbincang dan tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan setelah beberapa informasi berikut ini. Tahukah Anda? Setiap tanggal 1 Juli, Indonesia memperingati Hari Bayangkara, sebuah momen untuk mengenang perjalanan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi semakin beragam, mulai dari menjaga ketertiban di tengah masyarakat, menghadapi bencana, hingga mencegah kejahatan di ruang digital. Namun, keamanan dan ketertiban tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan peran aktif seluruh masyarakat. Kepedulian, kepatuhan terhadap hukum, serta semangat gotong royong menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Selamat Hari Bayangkara ke-80. 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Dialog Bandung Menyapa edisi peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun, dan kita masih berbincang bersama Kabid Humas Polda Jabar, ada Kombes Pol Hendra Rahmawan SIKMH ya. Tadi Pak seperti yang kemudian sempat saya tangguhkan gitu ya, terkait juga bagaimana strategi Polda Jabar dalam menekan angka kejahatan jalanan Pak, pencurian. Mungkin minggu-minggu kemarin ramai sekali gitu Pak, begal di Jawa Barat. Seperti apa Pak kemudian strateginya dilakukan? Baik, jadi kita merespon ya terhadap keluhan masyarakat, utamanya terkait dengan, kalau kita bahasa kami C3 Alan. C3 itu curas, curanmor, dan curat. Ya, pencurian biasa, pencurian bermotor, dan curat itu pencurian pemberatan atau sebutnya begal itu. Ya. Nah kami di sini ada 3 yang kita tekankan kepada seluruh anggota kepolisian ya.
Yang pertama adalah terkait dengan patroli. Ya, patroli biasa yang kita taruh di stasioner tertentu, tempat-tempat tertentu yang bisa memunculkan tadi itu kelompok-kelompok daripada balapan liar, ya, kemudian mereka beranjak kepada begal dan sebagainya. Nah, ini kita pertama itu dulu, ya. Kemudian yang kedua, ini penempatannya berdasarkan evaluasi, ya, berbagai laporan-laporan dan kejadian-kejadian. Yang kedua adalah patroli yang ditingkatkan. Patroli ditingkatkan ini ketika ada masa-masa liburan ini kan, ini contoh misal weekend ini, ya, dia akan berbeda jumlah personilnya, juga jumlah patrolinya itu di hari-hari biasa. Karena memang munculnya pada di hari-hari yang banyak masyarakat kan itu, Sabtu weekend lah, cuma Sabtu Minggu lah itu. Nah, kemudian yang terakhir kita ada namanya maklumat kepolisian. Maklumat kepolisian ini maklumat yang memberikan penekanan kepada Polres jajaran. Manakala ada kejadian-kejadian menonjol terkait dengan curat-curas dan curanmor tadi ini, ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu apabila marak terjadi berarti kan dianggap bahwa klausul tadi itu patroli stasioner dan ini tidak berjalan. KKRID tadi tidak berjalan, kan otomatis berarti naik dia. Nah, kita akan memberikan konsekuensi dia untuk evaluasi apakah pencopotan jabatannya atau kita pindahkan gitu. Nah, tapi kalau seandainya terjadi, berarti gimana? Apakah bisa mengungkap gitu bahasa kita? Nah, ini terjadi nih, terlanjur terjadi. Bagaimana pengungkapannya? Nah, tapi yang lebih bagus lagi adalah pencegahan. Ya, sejauh ini kita juga di samping kita bisa mengungkap dari kasus-kasus dari curas dan curanmor tadi itu juga, yang kedua juga kita bisa berhasil mencegah. Nah, ini yang kita harapkan kepada masyarakat seperti itu. Setidaknya di tahun 2025 sampai di 2026 ini kejahatan itu menurun. Memang viral itu hal-hal yang logis, ya, di mana sekarang sesuatu yang membuat perhatian masyarakat itu otomatis viral. Tapi setidaknya begitu terjadi, mampu nggak kepolisian ini bisa mengungkap atau tidak? Kalau tidak, ya berarti ada konsekuensi. Kalau berhasil, ya berarti itu yang diharapkan masyarakat. Mungkin demikian, Alan. Ini menarik Pak, di era kemudian serba viral, kemudian era digital, penipuan online Pak, kejahatan cyber. Langkah konkret Polda Jawa Barat Pak dalam melindungi masyarakat dari kejahatan cyber, sekaligus juga meningkatkan literasi digitalnya seperti apa, Pak? Ini barusan kita tadi pagi jam 10 ya, kita rilis kasus terkait dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE di mana adalah penipuan-penipuan yang di media sosial, ya. Nah, untuk tindakan kita perlu kami sampaikan ini sebagai salah satu media untuk memberikan edukasi, informasi dan literasi kepada masyarakat, ya. Yang pertama itu yang paling banyak nih kejadian itu adalah tentang pencarian lowongan pekerjaan. Nah, lowongan pekerjaan itu pasti menarik, ya, buat seluruh warga masyarakat. Itu dalam pencarian itu nanti ada permintaan dia terhadap basis datanya dia, ya, nama telepon, ya. Kemudian ada mungkin salah satunya pergerakan seperti wajah dari samping kanan, samping kiri dan sebagainya. Kemudian, nah ini sangat berbahaya. Berarti data ini bisa diambil, data pribadi ini bisa diambil oleh mereka. Di scamming lah namanya. Kemudian juga ada yang namanya itu hadiah berbayar, ya. Contoh misalnya ini mereka ada website ini. Alan ini ada website ini menjanjikan dia untuk hadiah-hadiah dengan dia cara melakukan dengan komen, dia like, ya, kemudian sebagainya. Kemudian ada penampungan untuk gift-nya itu ke rekening yang bersangkutan ini, ya. Nah, tapi begitu mau di-download ternyata itu tidak ada gitu. Sedangkan pembelian gift itu kan juga bayar dulu kan. Tapi memang nilainya mungkin 1.500, 500 atau 2.000. Tapi kan kali sekian ini. Kali sekian juta orang. Nah, kemudian juga yang tadi kita rilis itu ada 4 tersangka, ya, tersangkanya itu di wilayah Bogor dan kita tangkap juga di Depok. Nah, untuk
bosnya ini sebagai tradernya itu di Kamboja sana. Nah ini kerugiannya tadi mencapai 861 juta. Ya, ada satu yang saudara SD ya itu nama perempuan ini, dia dikeruk uangnya itu di tabungan mencapai 600-an sekian juta itu. Nah ini nih yang kami harapkan kita selalu memberikan literasi muan di media sosial kita ya. Ini juga media-media televisi, juga media, ini RRI jadi salah satu bagian kita untuk menyampaikan hati-hatilah dalam pencarian terkait dengan masalah pekerjaan ini. Ya, pencarian betul-betul di cross check betul, apalagi jangan sampai memberikan data-data dari pribadi kita ini. Nah, kemudian juga ini ada yang imbalan hadiah nih. Program pemerintah pemberian hadiah. Apakah itu BLT kah? Apakah ini ada kamu bisa, tapi memberikan nomor rekening kepada bersangkutan, ini imbalannya mungkin dapatnya 10 juta nih. Nah, ini kirim dulu nih, mungkin 100.000 atau 50.000, tapi itu merupakan suatu pintu pembuka untuk membongkar rekening kita. Nah ini nih, terima kasih sekali, ini pertanyaannya sangat bagus dan ini kita ada kesempatan memberikan edukasi buat masyarakat. Betul Ya. Pak, ini jadi salah satu concern kejahatan cyber begitu sangat merajalela di saat ini. Dan itu ada di tangan kita, di hadapan kita. Betul, yang dekat sekali di masyarakat. Betul. Baik, terakhir mungkin Pak, himbauan untuk masyarakat di tengah situasi kondisi yang makin lumayan menantang seperti itu, hingga kemudian bertepatan juga dengan Hari Bayangkara ke-80 tahun menjadi sebuah refleksi. Ini disampaikan untuk masyarakat Jawa Barat, Pak, mangga. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada RRI ya yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan edukasi. Basic pertama kita adalah kita terhadap diri sendiri dulu ya. Diri sendiri, bahwa kita harus baik terhadap kita dalam berpikir, ya, dalam berucap, dalam bertindak. Nah, niat baik ini tentu saja nanti akan berdampak kepada orang lain. Ya, kalau ilmunya RB Sentanu ini, ketika kita berpikiran baik, berarti aura kita keluar itu baik, nanti diterima oleh baik. Tapi kalau kita aura buruk, kita ini akan melakukan energi yang buruk, nanti sulit diterima oleh orang lain. Nah, kuatkan iman dan takwa dulu yang pertama ya, kemudian ikuti aturan yang terjadi di Indonesia ini, kemudian semangatlah untuk meraih prestasi ya, karena tidak ada di zaman sekarang itu dengan bermalas-malasan terus mudah untuk mendapatkan sesuatu. Yang pintar semakin banyak, peluang juga semakin sedikit, sehingga perlu ada etos kerja dan juga untuk raihan prestasi semangat. Kemudian yang terakhir, kami dari pihak kepolisian selalu ada dan selalu dekat dengan masyarakat. Jadi manakala ada kesulitan, manakala ada yang perlu dibantu, kehadiran oleh polisi, kami siap membantu. Ya, usia 80 tahun ini saya kira cukup dewasa untuk bisa mengabdi kepada masyarakat. Demikian, Kang Alan. Baik, terima kasih tentunya Pak Kabid sudah hadir ke studio kami dan juga pendengar. Demikian Dialog Bandung menyapa edisi peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun. Tentunya semoga apa yang menjadi sebuah harapan-harapan masyarakat, kemudian juga program-program itu bisa begitu sangat dekat dan juga dirasakan oleh masyarakat. Saya Alan Albana, mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Kombes Pol Hendra Rahmawan SIK MH. Hatur nuhun Pak Kabid sudah hadir, betul ya, Kabid Humas Polda Jawa Barat, dan juga saya Alan Albana beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat berjumpa kembali. Baru saja Anda ikuti Dialog Bandung Menyapa, jelang peringatan Hari Bayangkara. 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat.